Oke, saya akan lanjutkan ke sesi 3 dari peluang sederhana yaitu kejadian saling bebas dan peluang bersyarat ya. Dua kejadian dikatakan saling bebas. Nah, jika terjadinya tak terjadinya itu tidak memiliki pengaruh, tidak berpengaruh terhadap kejadian yang lainnya. Jadi semisal ada E1 dan E2 ya, dua kejadian itu dikatakan saling bebas jika E1 terjadinya E1 atau tidak terjadinya E1 itu tidak dipengaruhi oleh E2. Begitu juga sebaliknya, terjadi atau tidak terjadinya E2 itu tidak dipengaruhi oleh E1. Itu dikatakan kejadian saling bebas. Nah, jika sebaliknya dua kejadian itu dikatakan tidak saling bebas, jika ya terjadi atau tidak terjadinya E1 itu dipengaruhi E2, atau terjadi dan tidak terjadinya E2 itu dipengaruhi E1 ya. Artinya saling bersyarat dia. Nah, ini secara matematisnya disimbolkan semacam ini ya. PE1, jadi PE1 kemudian slash E2 ya, PE1 slash E2 ini artinya ya peluang kejadian 1 ya dengan syarat kejadian 2. Artinya kita sudah penuhi syarat kejadian 2 ini baru dia kita cari E1. Kemudian kalau sebenarnya ini PE2 slash E1 ini artinya ya peluang kejadian E2 ya, peluang kejadian 2 E2 dengan syarat terjadi dulu kejadian 1 ya. Nah, secara matematis dikatakan E1 dan E2 kejadian saling bebas jika ya besarnya peluang kejadian E1 dengan syarat kejadian E2 itu ya kejadian peluang kejadian E1 itu sendiri, artinya E2 tidak berpengaruh di situ. Begitu juga dengan ini, besarnya peluang kejadian 2 setelah kejadian E1 itu adalah peluang kejadian E2, artinya E1-nya tidak memberikan pengaruh di sini. Itu syarat dua kejadian dikatakan kejadian saling bebas. Kemudian oke. Di sini ada contoh soal dua kejadian saling bebas ya. Kejadian saling bebas. Contoh misalkan ini ada 900 alumni IAIN misalkan ya. Diketahui keadaan alumni ini berdasarkan tabel seperti ini. Jadi laki-laki yang bekerja 460, yang menganggur 40. Perempuan yang bekerja 140, yang menganggur 260 ya. Mungkin saya perbesar dulu karena ini slide-nya kurang ini ya. Oke. Nah, jadi soal di sini adalah jika ditemui seorang alumni bergender laki-laki, berapakah peluang ia bekerja? Berapakah peluang ia bekerja? Nah, besarnya peluang harusnya di sini ada rumusnya ya. Ya, di sini harusnya ada rumusnya yaitu P ya, E1 ya. Ini kalau peluang tidak saling bebas ini ya. Peluang bersyarat ini, bukan yang ini. Nah, oke. Misalkan kita bagaimana saat ini soalnya? Oke, sebentar. Misalkan ini dari total 900 itu jika ditemui seorang alumni laki-laki, berapakah peluang ia telah bekerja? Jadi kalau misalkan dari 900 orang itu kita ambil nih satu laki-laki. Nah, berapakah peluang dia itu bekerja? Artinya laki-laki ini kan sudah kita ketahui sebelumnya begitu kan. Jadi kejadian satu ini menjadi syarat. Jadi bekerja dulu kita ketahui fakta bahwa dia bekerja itu fakta bahwa dia laki-laki itu kita ketahui dulu, kita pegang dulu. Nah, baru syarat berikutnya adalah bekerja. Perhatikan. Laki-laki, ya, yang pertama laki-laki.
Dia yang bekerja ada berapa? 460 ya. Dari total berapa? 900. Jadi yang bekerja dulu, nah itu 460. Nah kemudian PL di sini, nah total laki-lakinya ada berapa? Nah 500. 460 tambah 40 kan 500. Nah, 500 dibagi total seluruhnya 900, yaitu 23 per 25. Jadi 460 per 900 dibagi 500 per 900 itu 23 per 25. Jadi ini contoh peluang bersyarat ya. Jadi yang pertama dia laki-laki dulu. Nah, baru setelah itu yang ditanyakan adalah berapa peluang dia sudah bekerja. Nah, dalam pekerjaannya kita cari dulu peluang dia bekerja. Yang bekerja berapa? 460. Keseluruhan yang bekerja, yang laki-laki keseluruhannya berapa? 900. Berarti 460 dari total keseluruhannya 900. Nah, kemudian yang laki-laki berapa? Laki-laki sebenarnya 500. Nah, yang menjadi syarat pertama tadi 500. Nah, total keseluruhan 900. Jadi 460 per 900 dibagi 500 per 900. Artinya peluang kejadian bekerja tadi itu dengan syarat dia laki-laki dibanding dengan besarnya peluang dari laki-laki. Nah, laki-lakinya kan ada berapa? 500 ya. Dari berapa? 900 tadi itu. Ditemukan 23 per 25. Kemudian ini aturan Bayes ya. Aturan Bayes ini pengembangan ya. Oke, saya jelaskan dulu sedikit-sedikit ya. Jika terjadi E1 dan E2 merupakan dua kejadian tidak saling bebas, di mana E1 terjadi mendahului E2. Jadi E1-nya terjadi dulu ya. E1-nya terjadi dulu ya. Tidak saling bebas, di mana E1 terjadi mendahului E2. Dan PE2E1 diketahui. Jadi PE2E1 diketahui, artinya peluang kejadian besarnya peluang kejadian 2 setelah E1 itu diketahui. Maka dapat dihitung besarnya peluang kejadian E1 setelah kejadian E2 itu adalah peluang ya, besarnya peluang kejadian E1 iris E2 ya dibagi dengan peluang kejadian E2. Ini kalau berdasarkan penurunan dari rumus yang sebelumnya, nah ini dicarinya adalah peluang kejadian E2 dengan syarat kejadian E1 kan diketahui tadi ini ya, dikali dengan besarnya peluang kejadian E1 dibagi dengan besarnya peluang E2, kejadian E2. Contoh ya, jika dua bola diambil secara berurutan dan tanpa pengembalian, maka berapa peluang bola merah terambil pada pengambilan 1. Yang jika terambil bola merah terambil pada pengambilan 2. Jadi di sini ada sebuah kotak isinya bola-bola di situ ya. Isinya bola. Ada berapa bola di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 bola. Jadi ada dua bola diambil berurutan dan tanpa pengembalian. Jadi setelah diambil, untuk pengambilan berikutnya itu dia tidak dikembalikan yang sudah diambil tadi itu. Jadi menyisakan 10 ya. Maka berapa peluang bola merah terambil pada pengambilan 1? Jika diketahui bola merah terambil pada pengambilan 2. Di sini tidak diberikan penjelasan ya. Berapa banyak bola merah dan bola biru.
Oke, nanti saya berikan contoh soal yang lain saja di berikutnya karena ini soal pengembangan ya. Oke, ini adalah latihan soalnya. Coba kita perhatikan latihan soalnya. Dari 100 orang mengikuti ujian ternyata 40 orang lulus matematika, 30 orang lulus pengantar ekonomi mikro, dan 25 orang lulus dalam matematika ekonomi ya, dan pengantar. Jadi 40 lulus matematika ekonomi, 30 lulus mikro, dan 25 lulus dalam matematika ekonomi dan pengantar mikro. Berapa banyak orang yang gagal dalam jadi kan ada 100 nih. Yang lulus matematika ekonomi itu kan 40. Kemudian 40 ya. Tapi dari 40 itu ya, yang keduanya lulus keduanya itu kan 30. Jadi kalau dijumlahkan semua ya 40 ditambah 25, 65. Ya, 65. 65. Oh, maaf. 40 ditambah 30 itu 70. 70 dikurangi 25 karena 70 dikurangi 25 karena 25 itu irisannya. Jadi berapa? 45 ya. 45 dari 100 ya. Berarti peluangnya 45/100 ya. Jadi saya ulangi lagi. Kan ada 100 orang tuh. Kemudian 40 matematika lulus, 30 lulus pengantar ekonomi, 25 lulus matematika sekaligus ini. Sehingga total yang teridentifikasi di sini yang lulus itu jadi 40 ditambah 30 70. 70 dikurangi 25 ya, berapa? 45. Jadi 45 yang lulus. Yang tidak lulus berarti berapa? Kan dari 100 itu yang lulus 45, yang tidak lulus berarti 55. Jadi peluang yang tidak lulus atau gagal di sini adalah 55/100. Ya, jadi mudah sekali. Nah, di sini ada kemudian suatu hotel X menerima tamu sebanyak 100 dari sebuah agen perjalanan. Tanpa diketahui oleh manajemen hotel ada 6 tamu yang penyakit menular. Jadi dari 100 itu ada 6 yang sakitnya. Sakit corona ini. Jika 2 orang tamu terpilih secara acak, nah, dari 100 orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, berapa peluang bahwa kedua tamu tersebut ya. Jadi sekarang kemungkinan 2 dari 6 itu berapa? 2 dari 6 itu berapa? Jadi kombinasi 2 dari 6 itu kalau kita hitung adalah sebanyak, bentar ya, berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial itu ya 6 dikurangi 2 faktorial tadi itu, kali 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah 15 ya. Ada 15 kemungkinan. Jadi 15 dibagi berapa? 100 ya. Jadi ada 15/100 ya. Peluangnya itu 15/100. Bukan 15/100 ya. 6 kombinasi 2 itu 15. Kemudian kalau 100 kombinasi 2 itu ya berarti karena yang diambil 2 berarti
ya, ntar ya, 100 faktorial dibagi dengan 98 faktorial kali 2 faktorial. Nah, jadi kalau coba saya kerjakan di Word ya, biar bisa dilihat. Jadi peluang untuk soal nomor 2 tadi itu, yaitu, ntar ya, biar bisa dimulai. Peluangnya itu gini. Kombinasi. Oke. 6 kombinasi 2 ya, dibagi dengan dibagi dengan ini ya, 100 kombinasi 2 ya. Jadi sama dengan 6 kombinasi 2 itu ya 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial ya. 4 faktorial itu 6 dikurangi 2 itu kan 4 faktorial. Kalau 100 kombinasi 2 ya berarti ya ini ya, 100 faktorial dibagi dengan 98 faktorial kali 2 faktorial ya. 98 itu kan 100 kurangi 2 ya. Kemudian dari sini sama dengan ya, faktorial itu kan kalau misalkan A faktorial itu artinya kan A faktorial itu kan artinya ya, kalau 2 faktorial artinya ya 2 kali 1. Kalau 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 6 faktorial dibagi 4 faktorial itu kan hasilnya jadi begini ya. Coba kita ke sini. Ya. Ini hasilnya adalah ya 6 kali 5 dibagi 2 ya. Kenapa kok tinggal 6 kali 5? 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 100 faktorial dibagi 98 ya berarti kan memang matematika agak ribet ya, tapi kalau harus bersabar ya. Kali 99 dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 faktorial ya. Jadi kita bisa akan selasi ini dicoret-coret 2 ini sehingga diperoleh hasil betul ya, 6 kali 5 itu 30 ya. Kemudian 100 kali ini 100 kali 99 ya. Nih peluangnya bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya. Ini kan 3 kali 10 nih ya. Ya tuh. Kalau ini kan 10 kali 10 kali
33 kali 3 ya. Hingga diperoleh berapa tuh? Ya, coret jadi 1 per, nah 3-nya dicoret, 10-nya dicoret, berarti 330 itu hasilnya ya. Sekira itu dulu ya, yang soal berikutnya tinggal Anda pelajari sendiri.